bagaimana dia dalam hidupnya. Kalau dalam hidupnya dia itu semakin baik, atau dalam hidupnya dia itu punya kriteria wasjud waqtarib, dia sujud dan dekat kepada Allah, itu maknanya sukses. Atau dia punya dua karakter yang sangat menonjol, bahwasanya orang ini cirinya dia adalah kekasihnya Allah. Inna awliya Allah la khaufun alaihim walahum yahzanun. Sesungguhnya wali-wali Allah, kekasih-kekasih Allah itu punya dua ciri sifat yang sangat menonjol. Apa itu? La khaufun alaihim, dan tidaklah dia itu takut, walahum yahzanun, dan tidaklah mereka itu bersedih hati. Takut itu urusan masa depan, sedih itu urusan masa lalu. Kalau kita sudah mendapatkan dua nilai ini, tidak sedih dan tidak takut, subhanallah, itu kunci itu sudah terpegang itu berarti. Ya, ciri-ciri orang ini adalah kekasihnya Allah. Baik, kemarin secara garis besar sudah saya sampaikan, kalau Allah menjadikan kita ada jasad, ada yang berupa ruhiyah, berupa badan, berupa batiniyah. Kalau yang secara badan, Allah sudah menyediakan kebutuhan kita. Allah menggelar bumi ini ya untuk kebutuhan kita, untuk kebutuhan manusia. Nah, itu secara fisik. Tapi kalau secara ruhiyah, secara hati, kemarin saya sebutkan dalam surat Al-Baqarah ayat yang ke-96 itu. Jadi tak kala Allah menurunkan Al-Quran dengan perantara malaikat Jibril, maka Quran ini adalah untuk apa? Ala qalbik, ya, untuk kebutuhan ruhiyah kita, sebagai petunjuk, sebagai kabar gembira, sebagai peringatan bagi orang-orang yang beriman. Nah, kemudian dipetakan lagi secara fisik sudah Allah sediakan, secara ruhiyah juga sudah Allah siapkan. Nah, kemudian dikatakan petunjuk yang hak. Kalau kita di dalam kajian manhaj itu kan jelas. Pertama, bagaimana seseorang itu akidahnya benar. Nah, itu berarti dengan surat Al-Alaq, terutama ayat 1 sampai 5, nanti akan melahirkan manusia yang wasjud waqtarib. Kan tak kala manusia itu disuruh membaca, dan membacanya dia benar. Baca benar itu apa? Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan nama Tuhan, bukan sekedar Tuhan, tapi Tuhan yang telah menciptakan engkau. Nah, dia itu tahu nanti, tahu tentang Tuhannya, tahu tentang dirinya, tahu tentang alam. Kemudian itu dia itu bersikap. Nah, tak kalah sikapnya itu baik, sikapnya itu benar, maka lahirlah menjadi manusia yang terakhir dalam ya surat Al-Alaq itu, menjadi manusia yang wasjud waqtarib. Kemudian nilai kedua, ya, di dalam manhaj sistematika wahyu, ya, manhaj sistematika wahyu atau wahyu sistem atau manhaj nabawi, itu sama saja, ya. Terima kasih. Nilai yang kedua, lah itu standar ukuran baik, buruk, benar, salah, Allah ridho atau Allah murka. Itu standarnya adalah Al-Quran. Jaminan dari Allah, ma'anta binikmati rabbika bimajnun. Ingatlah kamu dengan nikmat Allah, dengan karunia Allah,
dengan Quran, dengan agama Islam ini, dijamin kamu itu tidak gila. Dijamin kita ini tidak akan bingung. Nah, ini standar yang kedua. Akidahnya baik, cara pijakannya baik dengan Al-Qalam. Kemudian nanti masuk yang ketiga. Apa yang ketiga itu? Dia ada nilai transformasi, nilai spiritual secara personal, bahasanya gitu. Setelah akidahnya baik, dia tahu buruk, baik, benar, salah, Allah ridho maupun enggak. Kemudian dia itu perlu aplikasi. Aplikasinya apa? Surat Al-Muzammil. Kalau bahasa kita itu GNH, Gerakan Nawafil Hidayatullah. Ada yang menerjemahkan itu, ya, Pak Said dari Gresik itu, GNH kowe belum jadi wong genah gitu. Apa itu standarnya? Sholat malam, baca Quran, zikir, sabar, hijrah, plus tabatul, bahasanya gitu. Transformasi nilai spiritual secara personal. Nah, kalau kita sudah menikmati dalam Al-Muzammil, ini nikmat ini jangan dipakai sendiri. Makanya apa? Disuruh berbagi. Fa'amma binikmati rabbika fahadis. Maka nikmat dari Tuhanmu hendaklah engkau berbagi. Berbagi. Ya, berbagi. Nah, berbagi inilah kemudian dalam surat Al-Mudassir. Makanya surat Al-Mudassir itu ya ayyuhal mudassir kum fa'andir. Bangun, beri peringatan. Kalau tadi ya ayyuhal muzammil, wahai orang-orang yang berselimut, bangun pada waktu malam. Nah, ini pertama itu bangun untuk dirinya, tapi yang kedua itu dia membangunkan orang lain, bahasanya itu. Kalau ini dia sekedar untuk dirinya sendiri, tapi bagaimana bukan dinikmati untuk dirinya sendiri, tapi dia mengajak untuk berbagi. Baik, kemudian setelah dia berbagi, ngajak dakwah dan seterusnya, rekrutmen anggota, macam-macam itu, buat amal soleh dan seterusnya, akhirnya dikerangka dengan surat Al-Fatihah, bahasanya berjamaah. Baik, itu kerangka secara dasar ya. Nah, ini nilai yang kedua, standar hidup. Baik, buruk, benar, salah, Allah ridho maupun tidak, itu di dalam Al-Qalam. Maksudnya apa? Di dalam Quran. Ya tentunya sekali lagi tidak mungkin kita bisa mengaplikasikan semua, tidak. Ada sahabat itu tidak sampai satu ayat ya, namanya Bilal bin Rabah itu. Tak kala dia memperjuangkan keyakinannya, bertauhid, dia itu harus dijemur, kemudian ditindih batu, kemudian dicambui oleh Umayyah. Ucapan yang Bilal sampaikan cuma satu, ahad, ahad, ahad. Maksudnya hanya Allah. Maksudnya adalah la ilaha illallah. Maksudnya adalah kul huwallahu ahad. Itu dia sampaikan satu ayat tidak lengkap. Satu kata. Ahad, ahad. Allah jamin surga. Keyakinannya sedemikian rupa itu loh. Jadi satu ayat diyakini sedemikian rupa dengan segala risikonya. Dia tahu, dia paham, dia yakin, diamalkan, diperjuangkan dengan segala risikonya. Jamin Allah. Ya, Allah jamin. Baik. Nah, kalau kemarin sudah saya sampaikan, nah, jenis yang pertama yaitu ada orang yang dia sudah tahu hukumnya Allah, aturan Allah, tapi aturan ini diabaikan.
dalam rangka dia mengambil keuntungan dunia saja. Kemarin disampaikan yaitu kisahnya Bani Israel, kaum Yahudi dalam surat Al-Baqarah ayat 65, ayat 66. Apa itu? Tak kalah Bani Israel ini oleh Allah, silahkanlah kamu kerja hari Ahad sampai hari Jumat, tapi khusus untuk hari Sabtu kamu gunakan untuk ibadah. Tapi ternyata kejadiannya justru tak kalah dia suruh ibadah, itu yang hari Sabtu sebagian dia adalah tetap tidak mau ibadah. Dia tetap ngambil ikan. Pelajarannya apa kemarin itu? Ternyata Allah jadikan kera yang hina. Allah jadikan kera yang hina itu apa? Ternyata faja'alnaha nakala lima baina yadaiha wa ma khalfaha wa maudotan lil muttaqin. Yang demikian itu kami jadikan faja'alnaha nakalan. Nakalan itu apa? Peringatan. Lima baina yadaiha, di antara orang-orang yang hidup saat itu. Wa ma khalfaha, dan orang-orang yang nanti ada di belakangnya. Dan yang paling utama apa? Wa maudotan lil muttaqin, dan untuk pembelajaran, untuk nasihat, untuk diambil hikmahnya bagi orang-orang yang bertakwa. Baik, kemarin yang pertama, jenis orang dia tahu aturan, tapi aturan ini dia dilanggar, ternyata hanya untuk kepentingan dunia. Ya, kalau bahasa sekarang, bahasanya ya model kelakuan, model kayak binatang. Makanya kalau orang kerjasama dengan binatang itu kan, mohon maaf, manusia itu makhluk paling lengkap. Dia ada model manusianya, ada model binatangnya, nanti ada model kayak malaikat, ada model kayak iblis. Orang itu kalau baik, kan kita ngomong, kamu itu hatinya bagus sekali, kamu itu tidak manusia, kamu itu seperti berhati kayak malaikat. Nah itu kan orang, tapi dikatakan malaikat. Tapi ada orang yang senangannya itu menyesatkan orang. Dia bangga kalau ada orang terpuruk, ada orang yang apa itu maksiat, dia bangga. Nah orang yang kayak gini ini, dia senang punya program, model program setan. Apa programnya setan itu? Ta'muruna bil faksha wa tanhauna 'anil ma'ruf. Mengajak orang untuk berbuat kerusakan, ada orang baik dikendon-kendoni, dicegah. Ada orang yang model kayak gini nih, senangnya nyesatkan orang. Orang kok bina nyesatkan orang, membuat orang lain susah. Itu bahasanya, kamu tuh kelakuan kamu kayak setan. Orang dikatakan setan. Ada lagi orang senangannya kok apa itu? Teriak-teriak, marah-marah. Oh, kamu itu kayak A. Ya itu kayak guguk gitu. Nah, ini nanti di ayat disebutkan. Ada orang kok hobinya makan terus saja. Oh, ular ini. Mana deh? Ada orang kok senangannya hobinya kawin aja, oh, pitik ini. Ada orang itu yang nyuri di kota itu kan ada itu. Dia naik kendaraan, kemudian ngambil barang di kendaraan. Itu dikatakan apa? Bajing loncat. Orang dikatakan bajing. Kalau sudah berpengalaman ditambahi bajingan tengik, wah itu udah profesional. Itu saking jadi orang itu bisa rubah-rubah gitu tadi. Ya, dan Allah kasih contoh itu memang. Ya. Nah, kalau bagus, nah itu kalau bagus itu dia punya nafsu, tapi bisa mengendalikan nafsunya, nah itu baru luar biasa.
Baik. Nah, itu kemarin yang pertama. Sekarang yang kedua, yaitu Allah tunjukkan dalam surat Al-A'raf ayat 175 ya. Watslu alaihim naba'alladzi atainahu ayatina. Bacakanlah kepada mereka naba'alladzi, berita orang-orang yang atainahu, telah kami berikan kepada mereka apa? Ayatina. Ini orang-orang pintar nih, hati-hati. Mohon maaf, ini orang pintar nih. Naba'alladzi atainahu, kabar apa? Berikanlah berita tentang orang-orang yang telah kami berikan kepada mereka apa? Ayatina, ayat-ayat kami. Dia ngerti Quran, dia ngerti tafsir, dia ngerti fikih. Sekolahnya sekolah di agama, bukan hanya sekedar S1, S2, tapi sampai S3, doktor, kalau perlu profesor. Tapi apa? Fansalakha minha. Tapi ilmu-ilmu yang ada itu tadi dia buang, tidak dia gunakan gitu. Kalau bahasa kita itu namanya melungsungi. Apa melungsungi? Itu dibuang itu, kayak ular itu. Tak kala dia melungsungi, itu dibuang. Jadi dia itu ngerti hukumnya Allah. Dia pandai, bukan orang bodoh, bukan orang biasa. Kalau dalam surat Al-Baqarah yang 65-66 itu kan memang orang biasa. Tapi ini enggak. Dia itu ngerti agama. Kalau perlu bisa dikatakan hafid, bisa dikatakan hafidoh, bisa dikatakan doktor, ahli fikih, ahli qiraat. Tetapi ilmu yang ada itu apa? Ditanggalkan, dibuang. Orang yang demikian itu apa? Fa'atba'ahu syaitan. Maka orang yang demikian itu dia nanti akan diikuti setan. Bukan dia ngikuti setan, enggak. Justru dia tambah diikuti setan. Dia itu bosnya setan, teman. Fakana minal ghawin. Yang demikian itu dia termasuk orang-orang yang lalai. Mohon maaf, anak-anak semuanya. Itu madhabnya Mbah Kiai Arwani rahimahullah dari Kudus. Itu dia punya madhab, sapa sing juko ilmu Quran konggonku tak haramno melu apa TPQ. Saya haramkan untuk ikut apa musabaqah tilawatil Quran MTQ. Gus Ba itu komentari, sesungguhnya ini bukan, ya memang dia cuma ngomong kayak gitu, tapi sesungguhnya itu tidak apa-apa orang ikut MTQ itu. Cuma kalau Mbah Kiai Arwani rahimahumullah, dia ngelarang santrinya kayak itu kenapa? Dikhawatirkan, mohon maaf, bacaannya bagus, fasohahnya bagus, makhraj tajwidnya pas, hak-hak Quran diberikan sedemikian rupa. Ternyata dia setiap lomba itu menang. Tingkat kabupaten menang, tingkat provinsi menang, tingkat nasional menang. Dan tak kalah lomba ini menang, mesti dia dapat sesuatu. Dapat hadiah, dapat umroh. Dan ingat tak kalah dia dipanggil, mesti disangoni. Ternyata mohon maaf, nanti tak kala dia itu sudah terbiasa mendapatkan uang yang banyak, fasilitas yang banyak, dengan keahlian dia baca Quran, dengan suara yang merdu, dengan suara yang fasih. Mohon maaf, tidak mungkin dia itu mau ngajar TPQ, ngajar TPA yang di kampung-kampung, di musola-musola sing penceng-penceng itu tidak mau, karena tidak menghasilkan. Justru tambah yang lulusan pas-pasan, bolak-balik ora hafal. Santri kalau bolak-balik tidak hafal kan tidak apa-apa itu. Berarti ikut madhabnya Imam Syafi'i, bahwasanya menuntut ilmu adalah watulu zamanin. Ya, leseng ngapal kok cerdas, alhamdulillah disyukuri.
Tapi nek ora apal-apal berarti menjadi santri yang istiqomah. Dan masalah ilmu itu masalah keberkahannya. Keberkahan ilmu kemarin saya sudah sampaikan kan, mesti urusan manfaat. Makanya kalau kita doakan Allahumma ilman nafi'an, ya Allah berikanlah kami ilmu yang manfaat ya Allah. Ciri ilmu yang manfaat itu dua. Yang pertama apa? Isolun khair li nafsi, bisa mendatangkan kebaikan orang yang punya ilmu. Makanya anak-anak semuanya yang kalian sudah mujahadah, sudah istiqomah, bersusah payah untuk belajar Quran, semoga menjadi anak-anak yang ilmunya manfaat. Allahumma amin. Iya, ilmu manfaat itu ciri yang pertama, isolul khair li nafsi, mendatangkan kebaikan untuk orang, untuk dirinya. Kemudian yang kedua apa? Wa isolul khair li ghairi, kemudian bisa mendatangkan kebaikan untuk orang lain. Senang kita itu berbagi. Loh, kita sudah, apalagi kalau anak-anak nanti sudah di wisuda 30 juz, subhanallah. Ini permata, nak. Jadikan orang tua kalian, bapak ibu kalian nangis nanti. Nangis saking bahagianya. Kalian pasangkan mahkota nanti di surga. Allahumma amin. Ini mujahadah. Tidak semuanya anak-anak ya kalian terpilih untuk mujahadah doproi Quran bahasanya gitu. Nah kayak kami ini sudah bahasanya wes, ya wes ditugasnya kayak gini ya sudah. Ya sakjane pengen juga, tapi sekedar pengen tok, wes kedalu warso bahasanya. Kalian ini mumpung masih kasih kesempatan, waktunya ya sedemikian rupa, otaknya juga masih bagus, tugas-tugasnya masih belum ada, orang tua dukung, dioptimalkan ini. Ya. Baik. Jadi ciri ilmu itu tadi saya sampaikan ilman nafi'an. Nafi'an dikatakan manfaat itu ada dua, isolul khair li nafsi wa isolul khair li ghairi. Bukan hanya sekedar pintar saja enggak, tapi dia bisa berbagi ilmunya. Senang dia itu ngajar, senang dia itu mengajarkan Quran. Dan masalah ilmu itu sebaik-baik kalian adalah orang yang belajar Quran kemudian mengajarkannya. Nanti dipraktekkan itu. Ya, tidak ada istilah kau pulang dari pondok kemudian nganggur, tidak ada. Tidak. Masalah keilmuan kalian sudah ngambil yang paling tinggi. Ilmu paling tinggi apa ya? Quran itu tadi. Makanya mohon sama Allah, di samping ilmu dikatakan manfaat, kebaikan untuk dirinya, kemudian mendatangkan kebaikan untuk orang lain, kalian juga mohon kepada Allah, Robbi sidqni ilma warzuqni fahma. Ya Allah, tambahkan untukku ilmu, ya Allah, belajar. Tak kala kita belajar, tugas kita sebagai hamba, kemudian kita doa sebagai hamba. Tak kala kita doa butuh kepada Allah, warzuqni, maka berikanlah kami rezeki ya Allah. Apa? Fahma. Fahma itu miliknya Allah. Kita mohon diberikan kefahaman. Kefahaman itu miliknya Allah. Kita mohon itu adalah permintaan hamba kepada Allah. Belajar tugasnya hamba. Beda-beda ya. Jadi belajar tugasnya hamba, tugasnya kita sebagai manusia. Dan ingat, belajar bukan sekedar belajar, tapi belajar itu kerangkanya adalah ibadah. Ya, dimudahkan oleh Allah apa? Thariqah ilal jannah. Belajar kalian itu malaikat-malaikat mendoakan. Ini kami kan di laut itu mendoakan. Subhanallah. Ya, ini menjadi penyemangat untuk kalian semua. Mumpung anak betul. Kesempatan emas itu. Baik. Kemudian di ayat selanjutnya, ayat yang ke-176, Allah mengatakan, walau syi'na larfa'nahu biha.
Kalau kami kehendaki, la rafa'nahu, sungguh kami akan angkat mereka. Siapa? Orang-orang yang dia megang ilmunya Allah, orang yang dia pegang agamanya Allah, orang yang megang Quran, orang yang dia tahu fikih, tahu hukum-hukumnya Allah. Jadi kalau kami kehendaki, katanya Allah, la rafa'nahu biha, maka kami akan angkat mereka dengan apa? Dengan ayat-ayat kami, dengan Quran itu, dengan ilmunya Allah. Walakinnahu, akan tetapi sesungguhnya mereka itu ahladal ilal ard, dia cenderung membumi. Fatabah hawahu, dia mengikuti hawa nafsu. Naudzubillah min dzalik. Jadi ada nafsu, ada ra'yu, kemudian ada wahyu. Nafsu kita itu dikendalikan oleh akal kita, oleh ra'yu kita. Tapi ra'yu kita juga harus dikendalikan oleh wahyu. Jadi kerangkanya itu baik nafsu maupun ra'yu harus tunduk kepada wahyu. Urusan wahyu itu udah bicara cocok enggak cocok enggak. Di dalam surat Al-Baqarah ayat 216 ya. Allah mengatakan itu awalnya masalah perang. Kutiba alaikumul qitalu wa huwa kurhul lakum. Diwajibkan atas kalian semuanya untuk berperang. Kutiba alaikumul qitalu wa huwa kurhul lakum. Asa an takrahu syai'a wa huwa khairul lakum. Boleh jadi kamu itu membenci apa saja. Asal usulnya ayat ini berkenaan dengan perang, tapi dikatakan di situ boleh jadi kamu itu membenci sesuatu apapun yang kita benci. Dan boleh sesuatu yang kita benci itu ternyata apa? Itu mendatangkan kebaikan untuk kita. Kalau ditanya anak-anak sholat malam seneng nggak? Halo? Halo? Hai? Seneng nggak sholat malam? Ustadz ora tahu seneng. Nah insya Allah. Tapi seneng nggak seneng? Ini stimulan dari Allah. Ya sudah kita latihan berangkat. Iya itu kan nggak seneng. Sebenarnya nggak seneng. Suruh puasa, seneng nggak suruh puasa itu? Kalau nuruti nafsu sudah seneng. Tapi ya sudahlah, walaupun toh kita tidak puasa ya sudah tetap seharian tidak makan kan gitu. Ada puasanya kan? Nah, puasa, yo tidak cocok sebenarnya. Tapi ini bukan masalah cocok tidak cocok. Sholat malam juga gitu, bulat aja gitu. Tapi sampai dilatih, tidak cocok, tidak seneng. Allah mengatakan boleh jadi kamu benci sesuatu yang kamu benci itu adalah nanti mendatangkan kebaikan untuk kamu. Ya, apa yang kita benci yaitu jak sholat malam, kita jak puasa, tidak sholat tepat waktu, tidak belajar, masya Allah. Atau ada sesuatu yang kita senangi, tetapi itu adalah mendatangkan keburukan untuk kalian. Asa angtuhibbu syai'a wa huwa syarrul lakum. Usia-usia anak-anak ini senangannya ngalor ngidul, ngetak ngulor, hehehe, numpak motor, ngebut, kan gitu. Pakai HP, iya, cari kuliner. Tapi subhanallah, anak-anak dibimbing oleh Allah, diantarkan orang tuanya masuk ke Hidayatullah, Yayasan Al-Mubarak ini, subhanallah. Ini karunia yang luar biasa itu. Diantarkan kalian ke sana. Ini bukan bahasa senang, tidak senang. Makanya Allah melanjutkan
asa ang takrahu syai'a wa huwa khairul lakum wa asa ang tuhibbu syai'a wa huwa syarrul lakum. Terakhir kuncinya apa? Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah Maha mengetahui, kalian semuanya tidak ngerti apa-apa. Udahlah, urut aja. Kalian untuk saat ini nurut sama orang tua. Kalian untuk saat ini nurut sama pengasuh. Ya, nurut sama apa? Pengelola, pengurus, sama ustadz-ustadzahnya dengan aturan-aturan yang ada. Selama itu bukan untuk maksiat. Bismillah. Berkah, insya Allah. Allahumma amin. Insya Allah. Baik. Jangan sampai, sekali lagi, di sini kan orang sudah punya ilmu, dia sudah ngerti ilmunya. Tetapi ilmu yang ada itu tadi, wahyu yang ada itu, ra'yu yang ada itu dikendalikan nafsu, terbalik enak. Wahyu, ra'yu dikendalikan oleh wahyu. Jadi nafsu dan ra'yu, ya nafsu itu apa? Keinginan-keinginan itu. Ya, walaupun ada keinginan yang baik ya, yang sudah Allah koridor berikan syariat. Ra'yu pemikiran walaupun itu baik, tetap kerangkanya adalah urusan wahyu, itu tertinggi. Tapi bagi orang yang dia tidak benar, di sini dikatakan apa? Mestinya orang ini mau diangkat oleh Allah dengan hukum-hukumnya Allah, dengan aturannya Allah. Tetapi dia itu punya kecenderungan yang buruk apa? Akhlad dan ilal ard. Senengannya itu yang dipikirkan itu adalah urusan perut, bawahnya perut. Pokoknya urip sing dihitung-hitung itu cuma 6 muterin. Melek, golek, nyekek, nelek. Apa itu? Melek, golek, nyekek, nelek. Baru yang blok N, ada blok N, Makassar maupun Madura. Ya, melek, kita bangun tidur, itu langsung golek panganan, mencari-cari. Mencari apa? Mencari makanan. Melek, golek, nyekek, dimakan. Kemudian apa? Dibuang, nelek. Melek, golek, nyekek, nelek. Suwe-suwe yang kelima, tuwek. Nek wis tuwek, suwe-suwe mate. Cuma itu aja hidup. Melek, golek, nyekek, nelek. Melek, golek, nyekek, nelek. Melek, golek, nyekek, nelek. Tuwek, mate. Tuwek, mate. Masya Allah, masa pola hidup hanya sekedar kayak gitu. Nilai ibadahnya di mana? Lah ini nanti membedakan. Kalau hanya sekedar hidup polanya kayak gitu, dalam surat Muhammad itu dikatakan watakuluna, dia makan-makan dan seneng-senengnya seperti an'am, seperti binatang ternak. Itu siapa? Orang-orang kafir. Kita orang beriman bukan gitu, bukan ahladan ilal ard fataba'a hawahu. Cenderungnya yang dipikir itu adalah perut, bawahnya perut. Sekolah itu ujung-ujungnya nanti bagaimana langsung dapat kerjaan bisa makan. Kalau bahasa orang Jawa gini, wis lana urip aja macem-macem, sing penting mangan wareg, sandangan rapet, turu anget. Usah mikir macam-macam. Untuk apa memperjuangkan agamanya Allah? Untuk apa ngurusi yayasan? Untuk apa ngurusin sekolah? Untuk apa cari dana untuk bantu orang? Wes, yang penting mangan wareg, sandangan rapat, turu anget. Wes, hidup aja sekedar itu aja. Ya itu tadi polanya. Melek, golek, nyekek, nelek, tuwek, mate. Ya Allah, lah ibadahnya mana? Loh, orang Quraisy itu ekspor impor, musim panas maupun musim dingin. Li'ila fi Quraisy. Kebiasaan orang-orang Quraisy itu apa? Rihlatas sitai wasoif.
Dia senantiasa ekspor impor di musim panas maupun musim dingin. Perdagangan itu tijarah. Tapi Rasulullah mengatakan celaka. Kenapa celaka? Ya itu tadi cuma sekedar dia untuk mencari makan. Urusannya adalah akhlad dalilal ard fatabaa hawahu. Hanya sekedar ngurusi itu saja. Sak piring ngising, bahasanya gitu. Ya, sak piring ngising. Saiki dilebokno, sesuk dibuak, golek emplok-emplok maneh, dilebokno, buak maneh. Kalau hanya sekedar kayak gitu, celaka katanya Rasulullah. Sampai sahabat tanya, ya Rasulullah, engkau sendiri orang Quraisy, tapi kenapa engkau katakan celaka ya Rasulullah? Bagaimana supaya mereka tidak celaka? Ternyata Allah melanjutkan, upaya yang kamu lakukan itu tadi adalah hendaklah falyabudu rabbahadzal bait. Maka hendaklah kamu berikan kerangka, hendaklah kamu berikan nilai ibadah yang kamu lakukan dalam rangka falyabudu, dalam rangka ibadah kepada Allah. Allah siapa? Tuhan yang dia mempunyai Rabbahadzal bait. Dan inti daripada Tuhan itu adalah alladzi at'amahum min ju' wa amanahum min khauf. Tuhan yang telah memberikan kamu makan dan telah memberi tak kala kamu lapar, dan Tuhan yang akan memberikan kamu keamanan kenyamanan tak kala kamu dalam kondisi takut. Baik, demikian disampaikan. Sekali lagi, yang kedua ini jenis apa? Tadi dia punya ilmu, tapi ilmu yang ada itu ternyata untuk apa? Dibuang. Untuk apa? Kepentingan hawa nafsunya. Fatabah hawahu, akhlad ilal ard, fatabah hawahu. Ya, insya Allah nanti yang akan datang akan kita lanjutkan. Ini berarti yang kedua ya. Artinya yang kedua, yang pertama kemarin kan model kayak Bani Israel. Ya, itu memang orang awam, orang biasa kebanyakan kayak gitu. Ini yang kedua, ini orang-orang yang telah Allah berikan ilmu ini. Tetapi ilmu yang ada itu tambah dia buang, justru dipakai kesempatan untuk ngambil keuntungan yang sifatnya sesaat. Cirinya apa? Akhlad dalilal ard fatabaha hawahu. Terima kasih dan mohon maaf. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.